Di tempat yang baru ini tajuk firman Tuhan yang saya ingin sampaikan adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tajuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 23. Buku Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Dikatakan di sana, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-26. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari, buku Mazmur sebenarnya terdiri daripada 5 bahagian, dan ada beberapa penulis dalam Mazmur yang terdiri pada 5 bahagian. 5 bahagian artinya terdiri pada beberapa penulis dia. Seperti Daud, seperti Musa. Banyak kali kita kenal Mazmur adalah Daud. Sebenarnya bukan hanya Daud penulis dia. Musa pun ada menulis, Asaf pun ada menulis, Bani Korah pun ada menulis, dan beberapa penulis dia tidak diketahui. Jadi ada lebih daripada 4 penulis dalam buku Mazmur ini. Bahagian yang pertama bab 1 sampai 41, saya hanya bincang ini saja pada hari ini. Mazmur dalam bahasa Ibrani adalah Tehillim yang berarti puji-pujian. Mazmur pula dalam bahasa Yunani disebut Psalmoi. Bukan Amoi ya. Psalmoi ya. Yang berarti nyanyian yang diiringi oleh alat musik ataupun gesek dan juga petik ya. Jadi musik ini, drum, gesek dan petik ini sudah ada di dalam buku Mazmur. Jadi kalau kamu dengar hari ini ada musik, ada drum, dan juga terutama yang petik-petik ini apakah ini apa? Lead. Wah, itu banyak pengaruh dia kepada gereja. Rupa-rupanya orang Israel ini suka musik. Dalam penyembahan mereka kepada Tuhan sinonim dengan musik. Mesti ada kesamaan dengan musik. Jadi waktu pujian penyembahan dan musik dialunkan bersama pujian penyembahan, musik dalam gereja mesti teliti, mesti benar-benar tidak boleh cincai-cincai. Amin. Mesti sama dia punya chord, mesti berlatih. Kita bersyukur untuk gereja kita yang mereka ada jamming, selain daripada latihan ada jamming lagi, mereka cukup latihan dan kamu dengar, wow, dia punya sound itu bukan hanya kamu dengar, sebenarnya Tuhan yang dengar ya. Tuhan dengar dan terasa begitu hadirat Tuhan ya. Jadi musik memainkan peranan penting dalam ibadah dan juga kepada Tuhan. Oleh itu musik dan pujian penyembahan dalam gereja teramat penting. Katakan amin. Teramat penting sebagai pusat pemujaan dan penyembahan kepada Tuhan. Musik memainkan peranan penting. Bahkan orang yang belum memuji Tuhan, kalau dia penuh dengan Roh Kudus seperti Daud, dia petik saja kecapi, hadirat Tuhan Tuhan itu turun. Kenapa? Musik memainkan peranan penting di telinga Tuhan. Katakan amin. Di hati Tuhan. Jadi setiap kita yang bermain musik, berlatihlah sungguh-sungguh. Bagi saya secara jujur, sebanyak-banyak musik saya tertarik dengan lead ya. Musik memang bagus, tetapi peranan lead dalam musik itu sangat penting. Kita bersyukur sebab di gereja kita ada beberapa pemain lead. Sebab itulah waktu kita penyembahan berbahasa roh yang dalam bagian chorus itu lead lebih banyak
ya ditonjolkan. Kalau drum jangan terlampau kuat. Kita mau menikmati lead waktu chorus itu. Jadi waktu chorus drum kasih kurang, biar lead yang menonjol supaya kita menikmati hadirat Tuhan. Ya. Jadi dengan itu musik, dia punya sound system, penyanyi, penyembahan perlu sangat dijaga agar bunyi bagus, teratur dan hati siap memuji Tuhan. Latihan perlu cukup, katakan amin. Dan bunyi sedap didengar, suara terbaik bagi Tuhan. Maksudnya kalau orang itu sakit, batuk-batuk, lebih baik disarankan jangan. Walaupun kau punya jadwal, kau berehatlah. Karena Tuhan mau yang terbaik, bukan yang bercacat celah. Betul kan? Kita mau yang terbaik, suara yang terbaik, suara yang bersemangat untuk membawa jemaat untuk memuji, menyembah Tuhan. Jadi setiap pemusik di sini, setiap pemimpin pujian, penyilatar, bahkan saya sebagai gembala mesti ada badan yang sehat. Pergi badminton lah, pergi jogging lah, minum air lemon lah. Ya, kasih bagus-bagus lah suarakan supaya bila di sini persembahan kita kepada Tuhan. Jadi Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini diilhamkan oleh Roh Kudus untuk mengungkapkan perhatian dan pemeliharaan ya Tuhan yang tekun dan berterusan kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 23 ini ayat 1 sampai 6 ini mengungkapkan ya, satu gambaran perhatian dan kasih Tuhan kepada manusia. Jadi gambaran dia di sana ada dua, yaitu mengenai Bapa mengasihi anak-anak. Kalau ibu bapa macam Bapak Ones, ya sebagai bapa dia bekerja, mestilah duit dia bukan untuk sendiri, betul kan? Saya mau bayar iuran anak lagi, mau sewa rumah lagi, bayar kereta. Semua pasal anak akan ditanggung oleh orang tua. Demikianlah Bapak itu, Bapak di surga diumpamakan seperti kepala rumah tangga, orang tua kita yang menanggung perbelanjaan kita, beli susu dan segala-galanya. Dan juga seperti gembala memelihara domba. Ya, melihara domba. Jadi itu adalah simbol metafora di perjanjian lama dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mengenai Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Artinya orang yang benar-benar memiliki keintiman dengan Tuhan, setia dan bersandar pada Tuhan, maka benarlah terjadi Tuhan itu gembala yang baik. Keperluan mereka diisi. Jadi ada beberapa perhatian khusus Tuhan kepada manusia yang percaya dan bersandar pada Tuhan. Ada beberapa poin di sini saya tulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Beberapa perhatian khusus Tuhan kepada manusia yang percaya, yaitu manusia yang percaya. Semua kita percaya, amin, kepada Tuhan, ya. Dan bagi yang percaya dan yang setia kepada Tuhan, perhatian ini akan kita alami. Perhatian daripada Tuhan akan kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama, perhatian Tuhan yang pertama kepada kita sebagai orang percaya adalah Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan. Ada yang mau berkata amin? Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2 pancarkan di sana, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Air dan rumput ini sangat sinonim dengan domba, ya. Air dan rumput ada keperluan utama untuk domba. Jadi di sini Daud menggambarkan Tuhan itu ya seperti gembala yang memberi makan dan minum. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Dan betullah dalam Injil Matius pasal 6 ayat 31 sana dan 33, Yesus berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, masa depan kamu. Tetapi di sana firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan padamu. Bukan 10%, bukan 5%, tetapi segala keperluan kita yang di muka bumi ini sebelum meninggal akan diusi oleh Tuhan. Amin. Nah, banyak kali pengertian orang Kristen begini, hal-hal rohani yang Tuhan isi dalam hidup saya, hadirat Tuhan, kesembuhan, perlindungan Tuhan. Hal ekonomi, pekerjaan, tidak, itu bukan begitu. Segala hal yang jasmani dalam hidup kita berada
dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dia cover semua apabila kita mencintai Tuhan. Jadi dalam masalah keuangan, dalam masa keperluan masa depan anak-anak yang mau bersekolah, dalam keperluan hidup kita, rumah tangga kita, asal yang bernama jasmani yang melekat dalam badan kita, Tuhan menjadi gembala kita. Katakan amin. Tuhan mencukupkan. Syaratnya adalah Dia mesti menjadi Tuhan kita. Kita mesti percaya kepada Dia. Katakan amin. Kalau kita bersandar pada Tuhan, let's say lah kau punya sekolah darjah 5 saja, kau bilang saya tidak ada sekolah tinggi, macam mana mau kasih sumat punya keluarga? Saya mau cakap satu berita gembira. Mungkin kau ada sekolah rendah dan juga pekerjaan kau sederhana. Contohnya lah gaji kau 500 saja ataupun 1.000. Tidak cukup untuk anak-anak. Tetapi kalau kau setia kepada Tuhan, kau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan cara ajaib Tuhan kasih cukup keperluan kau. Percayalah, amin. Dengan cara ajaib. Ada orang yang 10.000 gaji dia, tetapi dia tidak setia kepada Tuhan. 10.000 itu besok habis. Pergi beli stout lah, pergi belanja orang di clubbing lah, nggak tahu apa semua dia buat. Subside dalam satu hari habis. Kereta dia 1 bulan 2-3 kali accident, berapa ribu. Kenapa? Dia di luar perlindungan Tuhan. Itulah kebaikannya, ada di dalam Tuhan ada mukjizat. Katakan amin. Tidak ada Tuhan, tidak ada mukjizat. Ada Tuhan, ada mukjizat dalam keperluan kita. Jadi yang pertama ini, Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan. Boleh katakan amin? Amin. Yang kedua, Ia menyegarkan jiwa kita. Katakan amin. Ia menyegarkan jiwa kita. Mazmur pasal 23 ayat 3e. Dikatakan sana, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan oleh karena nama Tuhan yang ada di hati kita, apabila kita percaya, kalau kamu ada masalah, mesti kamu panggil nama Tuhan, betul kan? Ya. Ada orang kasado, dek payau dia bilang, dek tambang dia bilang, bukan nama Tuhan dia panggil. Ya. Puji Tuhan lah. Kebanyakan kita di sini apabila ada masalah kita memanggil nama Tuhan. Jadi orang yang memanggil nama Tuhan, dia menyegarkan jiwa kita. Amin. Dan itu betul sinonim dengan apa yang Yesus katakan ketika dia menjelma menjadi manusia dalam Injil Matius pasal 11 28 sampai 29. Dia katakan di sana apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Dikatakan sana, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Ya, jiwa kita ini setiap hari kena stres. Saya nampak kamu sini paitung-paitung muka, lelaki perempuan sama saya sekarang. Bahkan pas Juliku bilang lelaki lebih berjam-jam lagi di cermin daripada perempuan sekarang. Dia urus dia punya, adakah berjam-jam? Saya tidak juga. Tapi kebanyakan dia bilang kan, ya lelaki tidak tahu apa dia buat lah yang berjam-jam semua itu. Dia tembak sini, dia tembak sana, ya dia kasih tinggi-tinggi dia punya rambut, ya. Tapi bagi saya sama saja, laki perempuan paitung-paitung juga kan, ambil masa. Jangan kau masuk di tanah sini 1 jam ah. Jadi jangan bilang gembala ada keperluan apa, mau kasih taruh cermin. Nah sengaja minta maaf ya, khususnya bilik perempuan tiada cermin. Kalau mau cermin bawa di pocket sendiri, jadi baru bercermin. Ya, kita tidak mau orang berjam-jam di sana. Tetapi Dia menyegarkan jiwa kita setiap hari. Walaupun saudara nampak cantik, saudari paitung muka cantik-cantik, tapi kau ada masalah. Ya Ibu Belanis, saya ada masalah. Dia senyum tapi banyak masalah. Dia bilang, kau ingat senangkah bisnis ini? Dia bilang, walaupun kau nampak kisah ini macam kaya, tapi dia bilang banyak masalah. Bapak Onos pun senyum-senyum, tapi kau tidak tahu apa dia punya tanggung jawab di rumah. Ya, semua kita lah di sini, betul kan? Kita banyak masalah dan memberi stres, membuat kita jiwa tertekan. Tetapi ada berita gembira, Yesus menyegarkan jiwa kita. Itulah jawabannya. Punyalah luar biasa orang Kristen. Walaupun stres, tertekan, banyak masalah, sampai migrain timbul, dugal pun timbul, tetapi kita ada juru selamat. Amin. Kita boleh menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan ini yang bagus, sampai jiwa kita terpelihara. Jadi setiap kali kita ada kesedihan, ada ketakutan, banyak stres, berlututlah di kaki Tuhan. Berdoalah, cari wajah Tuhan, dan kau punya stres akan hilang. Jangan kau cari kawan-kawan, tambah idea tuh banyak masalah, tambah stres.
Bukan tambah bagus kau punya masalah kalau kau banyak cari kawan, tambah masalah. Sebab apa? Dia punya nasihat berbeza-beza, apalagi orang duniawi, betul kan? Tapi kalau mula kau cari Tuhan, semua ide-ide yang tidak betul tadi itu yang bikin stres kau. Kau bilang tidak betul pula saya punya kawan punya cakap ini, karena kau ada firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Setiap kali kita menghadapi masalah tekanan, paling penting, paling utama adalah lari kepada Tuhan dalam doa. Setelah kita berdoa, baru kau dengar bisikan Tuhan apa yang harus dilakukan. Lega hati kita. Amin. Jadi kita bersyukur karena yang kedua, Dia menyegarkan jiwa kita. Puji Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Secara jujur saya mau cakap ya, kalau kawan kau, keluarga kau banyak masalah, kamu takut mau jumpa apa? Betul kah? Karena apa? Kamu tidak mau terjangkit dia punya masalah. Ini ada masalah lagi. Asal ada masalah jumpa saya. Ada masalah jumpa saya. Karena apa? Betul itu. Sebab kalau kamu tidak kuat, kamu ikhlas kunun jumpa mendengar masalah orang lain, terjangkit itu tempinai. Kamu beli stres. Ada satu pastor, ini cerita betul ya. Dia selalu dengar cerita jemaat, enggak tahu, saya rasa dia tidak buat persiapan lah. Dia seorang pendengar yang bagus. Karena terlampau banyak mendengar masalah, dia resign jadi pastor. Jangan besok-besok kamu suruh saya resign, ha? Dia resign jadi pastor. Kenapa? Dia tidak boleh angkat masalah-masalah jemaat. Karena apa? Dia telah bergantung kepada diri dia sendiri, bukan kepada Tuhan. Itulah setiap kali kamu mau dengar ada orang bilang, bolehkah saya mau jumpa kau, ada masalah saya mau beritahu. Bagus kau berdoa awal-awal. Bagus kau berdoa. Kalau tidak kerasukan kau itu. Stres kau itu. Tambah masalah, balik rumah bergaduh laki bini pula. Bukan tambah. Kenapa kau jumpa dia kau bergaduh pula sama saya? Kucing pun kau tandang. Karena apa? Tidak buat persiapan. Kita boleh buat persiapan sebelum berjumpa orang ada masalah, berdoa dulu. Amin. Minta kekuatan Tuhan supaya kita boleh mendorong kepada orang lain, supaya kita boleh memberi inspirasi kepada orang lain, memberi teladan. Apabila kita berdoa ada kuasa itulah yang mendorong orang yang ada masalah kita jumpa, betul kan? Kalau kau tidak kuasa, kalau kau tidak berdoa, macam mana kau mau dorong orang? Kering. Itulah kita perlu berdoa dulu sampai kita dapat kuasa, barulah boleh pergi berdorong orang lain. Kita ada jemaat di sini kan, ya. Baru-baru kami bakar keris dia. Kamu ingat senang gak bakar keris? Ini keris boleh membawa perpisahan, perceraian semua. Bahkan ini keris itu hampir tiap malam dia bilang burung hantu datang, dan juga di depan dia dan juga kucing hitam. Kucing hitam kan? Kucing hitam. Dan bunyi burung hantu ini bukan macam yang di Sabah punya. Kalau di Sabah punya ukuk, dibilang kan, ini lain, macam ketawa, hik, dia bilang, itu bahaya, dia bilang itu, yang macam ketawa punya itu, boleh mati orang. Tetapi kenapa kami boleh bakar? Itu keris yang ada ilmu. Karena apa? Jiwa kami sudah persiapkan. Kami berdoa sebelum pergi jumpa itu jemaat, dan hari ini mereka dibebaskan, mereka datang bersama dengan kita. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Jadi kunci rahasia menyegarkan jiwa ini hanya Tuhan yang boleh berikan dalam hidup kita. Amin. Kita di tempat kerja, di sekolah masing-masing ada stres, betul kan? Jangan biarkan tuh stres menguasai kamu. Masuk dalam doa selalu. Jangan kurangkan kehidupan doa kita. Karena apabila kita mengalami kehidupan doa yang kuat, maka jiwa kita tertolong. Barulah kita boleh ada kekuatan di tempat kerja, memberi arahan di mana kita berada, boleh menjadi saksi karena jiwa kita kuat. Amin. Kalau jiwa kita lemah, tiada apa-apa yang bagus keluar daripada mulut kita. Semuanya tidak membangun kepada orang lain. Yang ketiga, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Yang ketiga, karena Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Katakan amin. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 3b. Ia menyegarkan jiwaku. Wah, ini ayat sungguh bagus ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 119 105 dikatakan sana, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, ini luar biasa. Setiap hari kita karena jujur,
Kadang-kadang keputusan kita itu salah, pendapat kita salah, nasihat yang kita dengar salah. Apabila sudah terlanjur pergi satu tempat yang salah, keputusan yang salah, berakibat yang tidak baik. Tetapi puji Tuhan, setelah kita berdoa, Tuhan memberi ilham. Kalau bukan secara langsung melalui firman Tuhan, melalui gembala, melalui jemaat, melalui orang-orang yang rohani, dia bilang, Tempinai, salah sudah keputusan kau ini. Jalan yang kau pilih ini sudah salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan manusia, menggunakan sesama jemaat untuk memimpin kita, menegur kita, supaya kita jangan berterusan dalam satu jalan yang salah. Katakan amin. Kan bagus ada jemaat, kan bagus ada pemimpin. Mereka boleh memberi kita tuntunan jalan yang betul, supaya kita jangan berterusan dalam satu jalan yang salah. Jadi ada banyak ide kita, cadangan manusia kepada kita, membuat perancangan ini dan itu. Apabila kita silap saja mendengar nasihat, tuntunan, maka merugi diri sendiri. Apalagi orang itu orang duniawi. Apabila kita minta pendapat, pasti idea dia yang duniawi juga. Oleh sebab itu dikatakan sini, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena siapa? Nama dia. Amin, puji Tuhan. Oleh karena nama Tuhan, maka dia berbisik kepada kita, dia menegur kita. Kadang-kadang ada orang ditegur melalui mimpi, ya, ditegur melalui mimpi. Baru-baru ada seorang WhatsApp dengan saya, dia bilang, "Pastor, saya dapat mimpi, lama sudah tidak sampaikan. Saya dapat mimpi tentang Tuhan begini gitu, mimpi yang indah. Saya sedang menyembah Tuhan, tempat itu sangat luar biasa." Saya bilang, "Tuhan mau panggil kau untuk kembali pada dia, bukan ke surga ya." Kembali untuk menyembah dia kembali. Puji Tuhan, itu luar biasa. Melalui mimpi. Kalau kita tidak boleh menegur seseorang, kalau kita tidak boleh mendorong, Tuhan menjelmah melalui mimpi. Amin. Melalui berbagai cara untuk orang itu kembali. Jadi Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Wah, bagus kan? Kita selalu sebagai manusia, kita ada kelemahan, sering gagal membuat keputusan, sumandak-sumandak. Dia mau cinta si sarukan. Tapi Tuhan pimpin melalui orang tua, keluarga. Jangan, tidak betul pilihan kau ini. Tapi insomba dia menarik hati saya. Awas, ada firman Tuhan. Amin. Ada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan membimbing kita, walaupun fresh menonggeng juga lah, walaupun sakit. Tetapi kalau kau pilih jalan Tuhan, selamat kau. Yuk, amin. Kita selamat, kita diperbaharui, kita dipulihkan. Seterusnya, yang keempat, pimpinan Tuhan kepada kita adalah Tuhan memberi kita keberanian melewati lembah kehidupan. Mazmur 23 ayat 4. Tuhan memberikan kita keberanian melewati lembah kehidupan. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Takut ataupun ketakutan adalah reaksi setiap manusia. Betul kan? Kita sentiasa takut mengalami lembah kehidupan apabila ditinggalkan oleh kekasih, apabila kehilangan seseorang. Ada keluarga kita di sini jemaat yang sudah ditinggalkan suami dia, istri ataupun anak dia, sudah dipanggil Tuhan, dan pasti ketakutan. Macam mana lah masa depan kami, kehidupan kami ini, siapa yang mau tanggung? Ini saat kelam bagi mereka. Ada yang sakit, saat kelam bagi mereka. Ada anak-anak mereka yang terbiar, itu adalah saat yang kelam bagi mereka. Tetapi firman Tuhan berkata di tempat ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Rahasia dia, Tuhan berimmanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dia tidak pernah membiarkan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Dalam saat kita kelam, ketakutan, kekecewaan, kekurangan, dianiaya, dikutuk, maupun mungkin ada orang mau jampi dengan kita, ya, jangan takut. Sebab apa? Dalam lembah kelam Tuhan ada. Dia menyertai. Dan dua penyertaan Tuhan saya mau beritahu kita pada hari ini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Gadah, apa itu gadah? Gadah, saya pernah jadi security dua bulan dulu sebelum saya bekerja, baru habis sekolah SPM. Kami diberi cotah. Tahu cotah? Cotah itu taruh di sini. Kalau ada penjahat pukul. Itu nama dia. Kalau orang Israel gadah. Yang gadah itu kalau yang zaman purba punya itu yang kayu yang ada duri-duri. Menampakkan yang orang zaman purba itu gadah. Dia ada kayu besar tetapi ada duri-duri untuk bikin pukul serigala. Ya,
apa semualah. Jadi gada ini melambangkan kuasa. Kuasa. Sihir, jampi yang coba datang ke kita, serangan-serangan, ada kuasa, ada gada. Dan juga tongkat ini dia bukan kuasa, dia adalah firman Tuhan. Macam itu gembala kan, dia ada tongkat kan, itu kalau itu kambing biri-biri sana dia tarik balik, tongkat dia ada apa itu, ada macam hook begitu kan, dia tarik lagi, sini kau jangan kau pergi sana, dia pukul-pukul sedikit, itu nama dia firman Tuhan. Ketika kita membuat kesilapan, dia tarik kau balik, sini firman Tuhan berkata ini firman Tuhan. Jadi ini adalah tongkat. Jadi kita bersyukur sebagai orang percaya ada dua perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama gadah, kuasa, supaya kita tidak kena pukau, supaya kita tidak kena sihir, tidak kena jampi. Dan yang kedua adalah firman Tuhan membimbing kita kan, amin, dengan lembut supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Jadi Tuhan memberi kita ya keberanian untuk melewati lembah kekelaman. Seterusnya yang kelima, Tuhan menyediakan, betul kan saya? Betul kan yang kelima sudah kan? Oke. Tuhan menyediakan berkat di hadapan musuh. Siapa itu musuh? Kamu ada musuh kah? Sebenarnya kita tidak ada musuh. Musuh kita adalah tembiru setan. Tetapi juga orang yang kerasukan pun musuh kita juga, betul kan? Sebab dia dirasuk setan. Jadi ada roh jahat ya. Jadi Tuhan menyediakan berkat di hadapan musuh kita. Mazmur pasal 23 ayat 5. Ayat 5. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Mazmur 23 ayat 5. Buku Mazmur 23, pancarkan di sana, bukan 37. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Ya, maksudnya di sini kekuatan Roh Kudus, urapan Roh Kudus membuatkan kita terhindar daripada kutukan. Kalau orang tidak suka dengan kita, bisnis apa semua, macam Ibu Belenis ada bisnis, yang lain bisnis kan, pasti ada orang yang tidak suka. Kamu tahu apa dia buat? Dia datang di kedai kau pura-pura makan. Dia ambil satu benda, tanah dari kuburan, dia hantam taruh di atas meja ataupun di counter, dan bisnis kau, ataupun dia siram kau punya perniagaan, bisnis kau mesti lingkup punya. Ataupun dari jauh dia sumpah kau, dia kasih terbang ilmu, kau boleh kena. Tetapi ingat, ada berita gembira dia. Di hadapan musuh Tuhan menyediakan kemenangan dan makan minum. Maksudnya kau tidak kena kutukan, kau tidak kena jampi itu. Bisnis kau tetap maju, kau punya kehidupan tetap maju. Apa yang orang kutuk sama kau tidak kenapa, sebab ada perlindungan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau ada orang cakap begini, jangan kau beli itu rumah, berhantu itu rumah, berpuluh tahun sudah tidak ada orang beli itu rumah, itu tanah pun tidak subur. Iya, bagi dorang tidak subur. Tetapi di dalam Yesus, ketika si Tempinai Tom beli itu tanah, keramat, dia bilang banyak hantu memang tidak subur, dia bilang karena tanam durian pun tidak subur di tempat ini. Tiada orang beli, ada pernah pembunuhan lagi di tempat ini. Apa kau pikir? Iyalah, kau aminkan juga kah sebagai orang percaya? Tidak, jangan kita aminkan. Kau cakap betul itu, tapi itu kau bilang bukan saya. Jangan kau main-main bang. Saya anak Tuhan. Kau masuk di sana, kau pergi doa itu tempat. Kami pergi berdoa tempat si Bapak Simon kan, dengan Pak Yohanes, betul kan? Itu tanah mereka, ladang owner mereka tanam lada banyak. Dia bilang gembala, ini lada kami tidak pernah subur, ya, tidak subur. Jiran-jiran punya ladang subur, karena mereka pegang yang keris selama ini. Dan saya bilang ada harapan mulai hari ini. Setelah kami bakar itu keris dan berdoa, kami bilang kita akan berdoa tanah yang menjadi subur. Dan saya percaya bahwa tanah itu akan menjadi subur. Amin. Sebab dia bilang, saya cakap kenapa tidak menjadi subur? Sebab itu roh jahat datang yang macam itu hantu burung burung hantu dan juga burung hantu dan juga itu kucing hitam. Ini bukan kucing biasa, kucing menyamar itu. Jadi bila dia hadir di satu tempat, tidak ada berkat. Tidak ada berkat di tempat itu. Ladang tidak ada berkat. Tetapi puji Tuhan, kalau kau anak Tuhan, kau takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tanah ini, rumah yang kena kutuk, yang ada hantu, dibersihkan oleh darah Yesus. Katakan amin. Dan saudara benar-benar akan diberkati. Ada kesuburan di tanah itu.
di rumah itu ada perlindungan Tuhan. Jadi jangan takut kalau ada rumah berhantu di KDCE. Nah, Bapak Luis, dia bilang murah-murah saja, dia bilang 50 ringgit saja. Bukanlah 50 ringgit. Tapi dia kasih murah, ambil. Karena apa? Setelah kamu masuk, ada kelompok sel di tempat itu, luar biasa itu rumah. Akan diberkati. Amin. Jadi segala Tuhan menyediakan berkat di hadapan musuh. Di hadapan segala kutukan-kutukan, Tuhan menyediakan berkat untuk kita. Mungkin orang lain kena kutuk, mungkin orang lain tidak menjadi kalau mereka tinggal ataupun membeli itu rumah ataupun tanah. Tapi bagi orang percaya, kalau kau beli itu tanah, beli itu rumah, kau akan berhasil. Karena kita ada Yesus. Amin. Karena Tuhan itu luar biasa. Dan yang terakhir, ya, Tuhan itu gembala kita yang baik, katakan amin. Yang terakhir, Tuhan memelihara kebajikan kita. Ya, kita melihat dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Tuhan memelihara kebajikan kita. Kebajikan dan kemurahan belaka, semua cakap belaka. Wah, ini belaka macam yang semua dia selesaikan. Kebajikan dan kemurahan belaka artinya bukan dari kekuatan kita, sudah belaka ini bukan kekuatan kita, daripada Tuhan sendiri. Akan mengikuti kita seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kamu tahu apa ini? Kita semua ini tempinai, kau cantik kah, kau handsome kah, pandai jadi tua. Saya pun sudah senior citizen. Ya, syukurlah kita ada gereja yang rendah ini, yang kena gout boleh masuk sudah kan. Tapi apa yang saya memaksudkan di sini, kita pandai tua, pandai lemah. Kita tidak boleh bekerja, tidak boleh bisnis macam dulu. Dan pemikiran kita adalah begini, nak, saya harap kalau saya sudah tua, bungkuk sudah, tidak boleh bekerja, pencen sudah, kamu lah yang urus kami ini orang tua. Ya, harap-haraplah. Harap-haraplah, pemikiran kita kan. Tapi ingat, ada berita gembira. Baik melalui anak kita kah, melalui orang lainkah, kebajikan dan kemurahan menyertai kita. Maksudnya perlindungan Tuhan itu langsung dari surga kepada kita. Kalau bukan melalui anak kau, melalui orang lain. Kalau anak kau tidak dapat tolong, mungkin jiran kau, mungkin seseorang yang akan tolong, sesuatu orang lain yang akan tolong kamu. Tetapi semuanya berasal daripada Tuhan. Amin. Bahwa kebajikan kita. Jadi jangan takut yang tua tuh, kita pun sudah tua. Siapa yang mau kasih makan saya? Kalau saya tidak bekerja, macam mana lah anak saya ini pada masa akan datang? Berita gembira dia. Kebajikan dan kemurahan belaka menyertai Bapak dan Ibu pada hari ini. Amin. Mungkin anak kita tidak mampu menjaga kita, tetapi Tuhan sanggup menjaga kita, keperluan kita dengan cara ajaib. Lihatlah di sini dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 dan sampai 6 di sana. Dan bermula pada ayat 1. Ilya disuruh pergi satu tempat untuk bersembunyi. Sebelum itu dia perintahkan supaya tidak ada hujan. Betul-betul beberapa tahun tidak ada hujan. Dan Tuhan berkata, Ilya, kau pergi sungai Kerit. Dan Ilya berkata begini, Tuhan, apa yang ada di sungai Kerit? Saya tidak kabun di sana, bisnis saya akan tinggallah kalau bisnis saya begini. Tiada gereja, tapi dalam Tuhan kau pergi sungai Kerit. Karena dia bilang, dalam tempo saya perintahkan kau ini, saya akan memerintahkan setiap hari burung gagak pagi dan petang pergi hantar makanan. Tolong angkat tangan di sini yang pernah kena hantar makanan oleh burung gagak. Tolong. Burung gagak. Tidak pernah. Saya nampak burung gagak di Lido, saya terkejut. Saya bilang jarang ada burung gagak di sini. Dia mau kasih makan saya, ada ampau, ada mau bagi nih. Karena burung gagak ini banyak di Johor ataupun di KL saja, betul kan? Di bandar-bandar besar. Tapi tiba-tiba dia ada di Lido. Saya bilang, wah, mungkin ada maksud Tuhan. Ada burung gagak, Tuhan menyediakan makanan. Dan juga Tuhan berkata, kau akan minum daripada sungai Kerit ini. Artinya Tuhan menjaga perlindungan kita. Kau tahu Ilya tuh, dia ada masak itu air. Kalau kami di kampung dulu, kami tidak masak air. Kalau kami sudah pergi melastik burung di tambunan di sana, ada itu parit, kami minum saja. Langsi-langsi lah, tapi besar juga perut lah, tapi tidak juga mati. Sekali kami jalan, tai kerabau di depan sana. Panas-panas baru karena birak lagi, fresh lagi tuh tai kerbau. Begitulah kami dulu, kami ambil itu baju kan, kami
kasih sauk tuh macam ini tuh baju kasih tutup, kasih saring dia lah, sambil minum begitu. Kalau sudah kenyang, di depan tai kerbau banyak di dalam air. Patut lah sampai gemuk hari ini. Tuhan menjaga kebajikan kita, makan minum. Dan ada satu ayat lagi dikatakan di sini, Mazmur pasal 37 ayat 25. Dahulu aku tua. Kamu sadar juga? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Bagus kamu hafal ini ayat. Tidak pernah aku nampak dia bilang orang benar ditinggalkan. Angkat tangan yang orang benar di sini, angkat tangan. Semua orang benar. Sikit saja, si friend dia dua tangan diangkat. Kita semua orang benar. Dan ingat, kita orang benar, kita percaya Tuhan. Kebajikan dikatakan sini, dahulu aku tua, sekarang telah menjadi, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Tidak ada mengemis. Amin. Ingat itu. Kenapa? Kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Kita taat kepada Dia. Dan di sini ayat Daud sudah berkata, dahulu aku muda, dia kuat dahulu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah nampak di depan mata saya, dia bilang, di Israel, orang yang mengasihi Tuhan ditinggalkan, dia bilang. Wah, luar biasa, betul kan? Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau hari ini saudara masih dalam kekurangan, banyak keperluan, kita perlu belajar kembali pada Tuhan. Amin. Bersandar pada Tuhan, taat pada Dia. Karena apa? Dan kamu hafal ini ayat, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat keluarga saya, adik-beradik saya, keluarga saya, suami, istri, anak cucu saya meminta roti di donggongon. Amin. Karena apa? Tuhan menjadi gembala kita. Dia menyertai kita. Beri tepukan pada Yesus. Jadi Tuhan sentiasa mencukupkan keperluan kita. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, dan sebagai gembala yang baik, beberapa hal ini Dia akan cukupkan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Katakan amin. Yang kedua, Ia menyegarkan jiwa kita. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Katakan. Yang keempat, Tuhan memberi kita keberanian untuk melewati lembah kehidupan. Katakan. Yang kelima, Tuhan menyediakan berkat di hadapan musuh. Katakan. Misi kuat yang terakhir nih, Tuhan memelihara kebajikan kita. Beri tepukan pada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.